على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kitab Umdatul Ahkam dan kita sudah sampai pada hadis yang ke-115. Ini masih berkaitan dengan kitab salat ya. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, Anas bin Malik berkata, kunna adalah kami dulu nusalli salat ma'a Rasulillahi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syiddatil har pada panas yang dahsyat. Fa idza maka apabila lam yastati' tidak mampu ahaduna salah satu kami ayyumakkina jabhatahu untuk menempatkan jidatnya minal ardi ke tanah, basata thawbahu dia pun menghamparkan kainnya, fasajada alaih lalu dia sujud di atas kain tersebut. Jangan-jangan ada perubahan di laptop saya ya, karena tadi juga nggak bisa, sekarang nggak bisa. Kok balik lagi? Loh, balik kan? Ya, nggak tahu saya nggak pernah ngubah-ngubah, cuma ini mungkin ya dipakai oleh anak saya atau siapa gitu jadi berubah. Baik, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang sholat antara jidatnya dengan tanah ini boleh terhalangi oleh kain, misalnya sajadah, misalnya tikar dan sebagainya. Diperselisihkan oleh para ulama bagaimana kalau penghalang tersebut adalah sesuatu yang menempel pada tubuhnya. Misalnya peci, ini kan nempel pada tubuh kita. Bolehkah yang nempel pada tubuh itu menghalangi jidat kita sehingga tidak langsung nempel ke tanah? Itu yang jadi perselisihan pendapat para ulama. Menurut mayoritas para ulama hal itu sah. Menurut minoritas ulama yaitu mazhab Syafi'i tidak sah. Ini ada perubahan di laptop saya. Ini saya ginikan tetap nggak bisa ya. Mau dicoba atau tidak? Kalau tidak saya lanjutkan kajian. Kalau mau dicoba saya hentikan dulu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Ya, kembali ke kajian ini. Jadi ringkasnya ada perselisihan pendapat di antara para ulama, apakah diperbolehkan atau tidak diperbolehkan kalau kita sholat itu antara jidat dengan tanah ada penghalang, yang penghalangnya nempel dengan tubuh kita. Kalau penghalangnya tidak nempel, nggak ada masalah. Misalnya sajadah, ini kan nggak berkaitan dengan tubuh kita. Kalau peci ini berkaitan dengan tubuh kita, nah ini menurut mazhab Syafi'i harus dibuka sehingga jidatnya terbuka nempel ke tanah. Tetapi mazhab yang lain, mayoritas ulama berpendapat tidak ada masalah. Dan penulis kitab ini mazhabnya mazhab Hambali, maka dia menampilkan hadis ini untuk menguatkan pendapatnya bahwa meskipun itu baju menempel pada tubuh kita, kalau itu menghalangi kita dari jidat tidak ada masalah. Karena di sini dia mengatakan basatosaubahu, gara-gara kepanasan dia hamparkan bajunya, baju yang dia pakai, okay? Mungkin ininya, okay? Kalau zaman dulu kan ininya lebar-lebar, nah, maka ini dihamparkan sehingga dia bisa sujud di atasnya. Ini menempel dengan apa namanya, dengan tubuhnya, nggak ada masalah. Tapi ringkasnya, untuk menghindari perselisihan pendapat, paling bagus kalau kita sujud itu dibuka jidat kita. Orang yang pakai peci diangkat pecinya sehingga jidatnya betul-betul nempel ke tanah. Hadis berikutnya 116. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli, janganlah salat ahadukum, salah satu kalian, fi thawbil wahid, pada satu baju. Laisa ala atikihi, tidak ada di atas pundaknya, minhu, dari baju tadi, syai'un, sedikit pun. Maksud hadis ini adalah kalau kita salat hendaklah beradab. Bagaimana beradabnya? Pundak ditutupi. Lah, apakah ada orang salat pundaknya ditutupi? Ada, tapi zaman dulu. Karena zaman dulu itu orang banyak yang miskin, sehingga mereka sudah biasa telanjang dada, itu biasa. Nah, maka oleh Rasul disuruh kalau sholat jangan telanjang dada, tutupi pundaknya. Supaya apa? Supaya adab. Apakah pundak itu termasuk aurat? Bukan termasuk aurat. Sehingga seandainya seseorang itu pundaknya terlihat ketika sholat, apakah sholatnya sah? Sah, karena pundak bukan aurat. Lah kalau bukan aurat, kenapa disuruh untuk ditutupi? Disuruh untuk ditutupi karena supaya beradab. Maka hadis ini semakna dengan kalam Allah dalam Al-Quran. Allah mengatakan, ya bani Adam, wahai bani Adam, khudu zinatakum, ambillah perhiasan kalian, inda kulli masjid, pada setiap masjid. Maksudnya berhiaslah pada setiap masjid. Bagaimana itu berhias? Memakai pakaian yang sopan. Maka salah satu kesopanan adalah pundaknya ditutupi. Hadis 117. Ini karena hujan kita baca doa dulu. Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, mutirna bi fadlillah wa rahmatih, hadhihi rahmatullah. 117. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man akala, barang siapa yang makan, thuman, bawang putih, au basolan, atau bawang merah, fal ya'tazilna, maka hendaklah dia menyingkiri kami, maksudnya keluar dari masjid. Atau Nabi bersabda, liya'tazil,
hendaklah dia menyingkiri masjidana, masjid kami. Wal yaq'ud, dan hendaklah dia duduk fi baitihi, di dalam rumahnya. Wa utiya, dan beliau didatangkan bi qidrin, dengan satu periuk, fihi, yang di dalamnya ada khudaratun, kehijau-hijauan, mim bukulin, dari sayur mayur. Fawajada, lalu beliau mendapati laha, baginya, rihan, bau yang tidak enak, misalnya pete dan sebagainya. Fasa'ala anha, lalu beliau bertanya tentangnya. Fa ukhbira, maka beliau diberitahu, bima fiha, dengan apa yang ada di dalamnya, minal bukul, dari sayur mayur tersebut. Faqala, maka beliau mengatakan, qarribuha, dekatkanlah makanan itu. Dekatkan kepada siapa? Ila ba'di ashabihi, yaitu kepada sebagian sahabat-sahabat Nabi, kana ma'ahu, yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma, maka tatkala ra'ahu, dia melihat Nabi, kariha, tidak menyukai, aklaha, memakannya. Falamma, maka tatkala ra'ahu, Nabi melihat orang tersebut, kariha aklaha, tidak menyukai untuk memakannya. Qala, maka beliau bersabda, kul, silahkan makan, ya, makanlah, enggak apa-apa. Fa inni, karena sesungguhnya saya ini, unaji, berbicara kepada man, orang yang la tunaji, kamu tidak berbicara. Maksudnya malaikat, ya, saya bicara sama malaikat. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang membawa bau-bau yang tidak enak, maka dia dilarang datang ke masjid untuk sholat jamaah sebelum dia menghilangkan bau tidak enaknya tadi. Orang Arab dulu suka makan bawang putih, bahkan bawang merah dengan mentah. Jadi mentah-mentah dikeletus gitu. Nah, baunya bawang putih, bawang merah kalau masih mentah itu dahsyat, tidak enak. Kalau seseorang mengucapkan amin misalnya, nah ini baunya, nafasnya akan keluar, mengganggu orang-orang sebelahnya. Maka Rasulullah SAW memberikan peraturan, yang sudah makan bawang putih atau bawang merah silahkan nyingkir keluar dari masjid. Untuk apa? Untuk menghilangkan bau mulutnya tadi. Ini maksudnya bawang mentah yang dimakan orang. Kalau bawangnya bukan bawang mentah, dimasukkan dalam sop atau jangan, nah kemudian jadi satu, kemudian kita makan setelah itu, maka tidak termasuk ini, kecuali kalau juga membawa bau. Sama aja, bau tidak harus dari bawang atau berambang, apapun makanan menyebabkan bau tidak enak, maka dilarang untuk datang ke masjid. Karena itu paling gampang ya, kalau kita habis makan sebelum datang ke masjid itu sikat gigi dulu. Karena meskipun jangannya sop ya, bawangnya, berambangnya sudah termasak, tapi kan dicampur dengan yang lain-lain, sehingga ketika kita makan itu tetap ada keluar aroma yang kalau keluar dari mulut itu sudah jadi nggak enak. Nah, maka itu bisa mengganggu sholat jamaah. Ini dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, zaman sekarang orang-orang tidak makan bawang atau berambang mentah, tapi ngerokok. Nah, rokok ini kan baunya juga mengganggu nih. Nah, maka sebelum datang ke masjid, bau rokok itu dihilangkan dulu. Gimana cara menghilangkan bau rokok? Nah, saya nggak tahu, saya nggak pernah ngerokok. Tapi kata teman saya yang dia pernah ngerokok, cara menghilangkan bau rokok adalah setelah ngerokok itu makan karak. Karak satu dimakan. Nah, habis itu minum udah bersih, bau rokoknya sudah nggak kemana-mana. Katanya, saya nggak ngerti. Nah, tapi praktekkan aja. Bagi yang masih merokok yang tidak bisa meninggalkan, maka caranya adalah sebelum datang ke masjid, hilangkan dulu bau rokoknya. Kalau bisa hilangkan rokoknya total, tinggalkan rokok, nggak usah ngerokok. Kenapa? Rokok itu tidak ada manfaatnya, malah banyak bahayanya, mengotori paru-paru kita. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran, wal yaq'ud fi baitih, hendaklah dia duduk di rumah, yaitu sholatnya di rumah saja, jangan di masjid. Ini secara tidak langsung menunjukkan sholat di rumah hukumnya adalah sah. Karena itu pendapat
Ibnu Hazm yang mengatakan sholat di rumah tidak sah itu ditolak oleh para ulama. Jadi Ibnu Hazm itu berpendapat sholat 5 waktu itu syarat sahnya harus berjamaah di masjid. Kalau tidak berjamaah di masjid maka sholatnya tidak sah. Ini pendapat yang salah. Karena buktinya di sini Nabi katakan kamu duduk di rumah saja, alias sholatnya di rumah saja supaya tidak mengganggu orang-orang yang ada di masjid. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran juga bahwa Nabi SAW mengatakan qarribuha, silahkan ini makanan yang saya tidak suka berikan kepada sahabat-sahabat saya. Menunjukkan bahwa makanan yang kita tidak suka boleh kita berikan kepada orang yang suka, nggak ada masalah. Jadi memberi itu tidak harus sesuatu yang kita suka. Misalnya saya ini termasuk orang yang tidak suka makanan amis, ikan-ikan itu nggak senang saya. Nah ketika saya punya ikan, apakah boleh saya memberikan ikan itu kepada orang lain? Boleh, nggak ada masalah. Yang tidak boleh adalah memberikan sesuatu yang semua orang tidak suka. Misalnya sesuatu yang sudah basi, ini semua orang nggak suka, maka memberikan sesuatu yang basi tidak boleh, karena kamu tidak suka makanan basi. Orang lain juga nggak ada yang suka makanan basi. Tapi memberikan sesuatu yang saya tidak suka, orang lain suka, nggak ada masalah. Rasulullah SAW bersabda, la tut'imul masakin, kamu jangan memberi makan kepada orang-orang miskin, mimma la ta'kulun, sesuatu yang kamu sendiri tidak mau makan. Hadits riwayat Imam Ahmad sahih. Nah, ini maksudnya adalah tadi makanan yang semua orang itu tidak suka, yang sudah hampir basi, kasihkan kepada orang-orang miskin. Kasihan mereka, mereka sudah lama miskin, sudah lama kasihan, ditambah kasihan lagi dikasih sesuatu yang basi. Nggak benar kayak begini. Jangan mengatakan mereka miskin aja, paling-paling basi juga mau. Nah, itu malah tidak sesuai dengan sabda Nabi SAW ini. Faedah berikutnya, dalam hadis ini Nabi mengatakan kul fa inni unaji man la tunaji. Nabi ngasih bawang kepada seseorang yang sahabat Nabi SAW. Kemudian sahabat Nabi ini karena melihat Nabi tidak mau, maka dia juga ikut-ikutan nggak mau, tidak mau makan. Nah, maka Nabi menjelaskan, kalau kamu mau makan silahkan, nggak apa-apa. Kalau saya tidak makan karena saya ini biasanya bicara dengan malaikat. Kalau kamu kan tidak pernah bicara sama malaikat. Nah saya khawatir pas saya lagi duduk begini malaikat datang, nanti ngajak bicara saya bawa bau tidak enak, menyebabkan malaikat terganggu, sehingga beliau menyuruh sahabatnya makan, nggak ada masalah. Kalau beliau tidak mau makan karena biasanya akan ketemu dengan para malaikat. Dari sini juga kita ambil pelajaran bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam unaji man la tunaji, itu kadang-kadang bicara kepada malaikat, tetapi orang-orang tidak mengetahuinya, tidak melihatnya. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bicara dengan seseorang sahabat Nabi. Tiba-tiba beliau menoleh mengajak bicara orang sebelahnya. Nah, maka sahabat Nabi ini merasa tidak enak. Kenapa Nabi itu tiba-tiba berpaling bicara kepada orang lain? Nah, maka Rasulullah SAW menjelaskan, ya, setelah selesai, ya, saya tadi itu bicara kepada orang sebelah, itu malaikat datang. Ya. Jadi saya meninggalkan kamu bukan karena saya benci sama kamu, tapi karena malaikat datang, kemudian saya mengajak bicara sama dia, terpaksa engkau saya hentikan dulu pembicaraan. Nah, ini sahabat Nabi yang di sini tidak melihat ada orang sama sekali di sini. Dia hanya melihatnya Nabi tiba-tiba melengos begitu saja. Nah, maka Nabi jelaskan supaya sahabat ini tidak sakit hati. Inilah akhlak yang baik dari Nabi SAW. Setiap kali melihat sahabatnya mungkin merasa ada perasaan yang tidak enak, beliau jelaskan supaya tidak menyakiti hati. Nah, maka dari sini kita ambil pelajaran juga, jaga perasaan orang lain. Jangan melakukan satu sikap yang menyebabkan orang lain jadi tidak enak sama kita. Karena Nabi SAW mengajarkan yang seperti itu, dan ini termasuk akhlak mulia. Hadits 118. Wa an Jabir, dari Jabir radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala,
Man akalal, barang siapa yang makan al-basala, bawang merah, awil thuma, atau bawang putih, awil kurratha, atau kurrath. Saya tidak ngerti kurrath ini terjemahnya yang cocok apa, karena saya membaca penjelasannya dari bahasa Arab itu menurut saya nggak ada yang cocok yang ada di Indonesia. Tapi di buku apa Ustaz terjemahannya? Bawang baku, bawang bakung. Ya, berarti jenis bawang yang lain. Ya, bawang bakung ya bolehlah dia terjemahkan bawang bakung. Fala yaqrabanna, maka dia jangan mendekati masjidana, masjid kami. Fa innal malaikata, karena para malaikat itu tata'adza, terganggu, mimma yata'adza, dari sesuatu yang terganggu, minhu, darinya, banu Adam, para manusia Bani Adam. Hadis ini ringkasnya menunjukkan bahwa semua makanan yang membawa bau yang tidak enak hendaklah jangan dibawa ke masjid. Pertanyaan, kenapa tidak boleh dibawa ke masjid? Jawabannya dua. Pertama, masjid itu tempat ibadah. Ibadah itu perlu kekhusyuan. Kalau ada bau yang tidak enak, khusyuknya jadi hilang. Maka secara tidak langsung Nabi mengajarkan kita untuk mencari bagaimana caranya supaya sholat itu bisa khusyuk. Hindarkan semua perkara-perkara yang bisa melenyapkan kekhusyuan. Contohnya seperti kemarin sudah saya sampaikan, kalau pas musim nyamuk siapkan autan supaya kekhusyuan bisa terjaga, karena nyamuk yang banyak ini mengganggu kekhusyuan. Jawaban yang kedua, kenapa dilarang untuk dibawa ke masjid? Karena masjid ini tempat perkumpulan kaum muslimin. Umat Islam selalu datang 5 waktu. Lah ini mereka kumpul, tiba-tiba ada orang bawa bau tidak enak, ini mengganggu banyak orang. Maka menunjukkan bahwa mengganggu banyak orang itu dilarang di dalam Islam. Karena itu hukumnya sama saja, mau dibawa ke masjid, mau dibawa ke perkumpulan selain masjid, sama saja. Ada perkumpulan keluarga misalnya, bukan perkumpulan masjid, kumpul keluarga atau kumpulan kajian, sama aja, tidak boleh membawa bau yang tidak enak. Karena kalau lagi pengajian enak-enak mendengarkan pengajian, tiba-tiba ada bau tidak enak, terganggu juga, mengganggu umat Islam. Nah, maka ini hukum tidak khusus untuk masjid. Fala yaqrabanna masjidana, jangan mendekati masjid kami. Apakah khusus masjid? Enggak. Semua perkumpulan umat Islam jangan kamu ganggu dengan membawa bau yang tidak enak. Maka Rasulullah SAW ajarkan para sahabat kalau datang ke masjid untuk Jumatan mandi dulu. Kenapa? Ini tempat perkumpulan umat Islam. Jangan-jangan kita belum mandi membawa bau tidak enak. Semua orang yang jamaah di masjid tersebut mendengarkan khutbah Jumat sambil membau bau tidak enak, mengganggu kekhusyuan khutbah Jumat. Nah, ini dilarang. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran, malaikat pun terganggu dengan bau-bau yang tidak enak. Jadi malaikat bisa membedakan ini bau enak, ini bau tidak enak. Karena itu Rasulullah itu paling suka pakai parfum. Kenapa pakai parfum? Supaya baunya wangi, malaikat juga kenal bau wangi. Rasulullah SAW sangat susah kalau terbau dari diri beliau bau yang tidak enak, susah beliau. Maka beliau selalu menjaga kebersihan. Masuk dalam rumah, pertama yang beliau ambil kayu siwak, sikat giginya. Kenapa? Karena setiap masuk rumah akan disambut istrinya. Nah, jangan sampai ketika wajah ketemu wajah disambut membawa bau tidak enak. Maka beliau langsung ambil siwak, sikat, untuk menjaga perasaan terhadap istrinya. Ada hadis yang lain menunjukkan bahwa malaikat bisa membau bau yang tidak enak. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ar-rajul yatawadda", kalau seseorang itu bangun berwudu, lailan aw naharan, baik itu malam ataupun siang, fa ahsanal wudu wastanna, lalu memperbagus wudunya, kemudian menggosok gigi, thumma qama, kemudian berdiri, fa shalla, lalu salat, atafa bihil malak wa dana minhu, malaikat mengitari dia dan mendekati dia, hatta yad'afahu ala fi, lalu malaikat letakkan mulutnya di atas mulut orang ini. Supaya apa? Fama yaqra'u illa fi, maka orang yang salat ini tidak membaca Quran kecuali semuanya masuk pada mulutnya malaikat, karena udah dibuka. Wa idza lam yastanna, tapi kalau dia tidak gosok gigi, ya, bangun tidur langsung salat,
wudu langsung salat, tidak gosok gigi. Atau fabihi, malaikat hanya muter-muter, wala yad'u fahu ala fihi, tapi tidak mau meletakkan mulutnya di depan mulutnya orang salat ini. Karena malaikat paham, wah ababe ora enak. Karena habis tidur bau mulutnya enggak enak. Nah, maka hendaklah kita sebelum sholat itu menjaga mulut kita, supaya malaikat yang berada di depan kita ketika kita sholat merasa nyaman dengan kita, sehingga dia buka mulutnya. Sudah selesai bab untuk bab jami' ini, kita lanjutkan bab berikutnya, bab tasyahud, bab tentang tasyahud. Hadis 119. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, 'allamani, telah mengajari saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasyahhud, bacaan tasyahud. Kaffi, telapak tanganku, baina kaffaihi, di antara kedua telapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama, sebagaimana yu'allimuni, beliau mengajari saya as-surata, satu surat minal Qur'an, dari Al-Qur'an. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. At-tahiyyatu, semua penghormatan, lillahi, hanya milik Allah, was-salawatu, dan semua salawat, wat-thayyibatu, dan semua kebaikan itu juga hanya milik Allah. Assalamu, mudah-mudahan keselamatan, alaika, untuk engkau, ayyuhan nabi, wahai nabi, wa rahmatullahi, dan rahmat Allah, wa barakatuhu, dan berkah-berkahnya. Assalamu alaina, semoga keselamatan untuk kami, wa ala ibadillahi sholihin, dan juga untuk hamba-hamba Allah yang saleh. Asyhadu, aku bersaksi, alla ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad abduhu wa rasuluh, adalah hambanya dan utusannya. Wa fi lafdhin, dalam lafal yang lain, idza qa'ada ahadukum, kalau seseorang duduk, lissalati, untuk salat, maksudnya duduk tahiyat, ya, duduk tasyahud, falyakul, hendaklah mengucapkan at-tahiyyatu lillah, dan seterusnya. Wa fihi, dan di dalamnya ada kalimat fa innakum, sesungguhnya kalian, idza, apabila, fa'altum dzalika, kalian melakukan hal itu, faqad sallamtum, maka sungguh kalian telah mengucapkan salam, ala kulli abdin salih, kepada semua hamba yang saleh, fis sama'i wal ard, baik yang di langit maupun yang di bumi, ya, jadi mencakup manusia, malaikat, dan jin yang soleh-soleh sudah kita salami semuanya. Wa fihi, dan di dalam hadis itu disebutkan, falyatakhayyar, hendaklah dia itu memilih, minal mas'alati, dari permintaan, maksudnya doa, masya'a, apapun yang dia maui, maksudnya doa terserah dia. Hadis ini menunjukkan bahwa bacaan tasyahud di dalam salat itu sudah baku diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya. Kemudian para sahabatnya mengajarkan kepada tabi'in, tabi'in mengajarkan kepada generasi setelahnya, sampai kepada kita. Sehingga bacaan salat ini tidak boleh diubah-ubah. Bacaannya harus begini nih, at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Loh, kok Imam Syafi'i bacanya beda? Beliau itu kalau membaca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibat, ditambahi al-mubarakat. Nah, maka jawabannya adalah bahwa bacaan tersebut, tambahan mubarakat, itu juga diajarkan oleh Nabi dalam hadis yang lain, riwayat Imam Muslim. Makanya riwayat itu tidak ada dalam kitab ini, karena kitab ini mengkhususkan hadis-hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim. Kalau tambahan mubarakat itu diriwayatkan oleh Imam Muslim saja, Imam Bukhari tidak meriwayatkan. Maka bebas kita milih yang mana. Pakai mubarakat berarti 4 tahiyat, mubarakat, salawat, thayyibat. Kalau pakai yang ini maka cuma 3, tahiyat, salawat, thayyibat. Nah, maka Imam Syafi'i kenapa pilih yang 4 tadi? Karena lebih komplit. Kalau Imam Bukhari pilih yang ini, kenapa? Ini lebih sahih. Nah, tapi dua-duanya dipilih nggak apa-apa. Tahiyat awal pakai yang ini, at-tahiyyatu lillah wassalatu wattayyibat. Nanti tahiyat akhir pakai yang mubarakat, nggak ada masalah. Yang penting jangan diubah-ubah, jangan ditambah-tambah kecuali ada dalil. Sama dengan adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
nggak boleh diubah-ubah. Allahu Akbar kabira, nggak boleh. Atau ditambah-tambah seperti orang Syiah, hayya ala khairil amal, nggak boleh. Adanya hayya ala shalah, hayya ala falah, khairil amal nggak ada. Jangan ditambah-tambah. Nambah-nambah dalam hal ibadah ini nggak boleh. Kemudian yang kedua, setelah mengucapkan at-tahiyat, mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Nah, untuk bacaan ini boleh milih dua. Boleh assalamu alayka, boleh juga assalamu alan nabiyyi. Kenapa? Dua-duanya dilakukan oleh para sahabat. Sahabat mengatakan, dulu ketika Nabi masih hidup, kami mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi. Setelah Nabi wafat, kami membaca assalamu alan nabi. Tapi tidak semua sahabat. Ada yang begitu, ada juga yang tetap assalamu alayka ayyuhan nabi. Karena itu boleh milih. Tahiyat pertama assalamu alayka misalnya. Rakaat kedua tahiyat kedua assalamu alan nabi, enggak masalah, dua-duanya sah. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini bahwasanya setelah kita selesai mengucapkan doa tahiyat, itu kita bebas membaca doa apapun. Falyatakhayyar, hendaklah dia milih doa. Dan di sini Nabi tidak membeda-bedakan antara tahiyat awal sama tahiyat akhir. Karena itu doa bebas bisa dibaca pada tahiyat awal, bisa juga dibaca pada tahiyat akhir. Tetapi lebih utama dibacanya pada tahiyat akhir. Kenapa? Karena adanya hadis yang menunjukkan bahwasanya Nabi kalau tahiyat awal itu tidak lama-lama. Nah, kalau kita membaca doa bebas kan jadi lama. Nah, maka doa bebas itu biasanya dibaca pada tahiyat akhir. Setelah selesai membaca doa tahiyat, kemudian innaka hamidum majid, kemudian tambah berlindung dari 4 hal itu, min fitnatil masiihid dajjal, ditutup itu. Nah, silahkan tambah doa terserah. Sayyidina Abu Bakar pernah bertanya, ya Rasulullah, tolong saya diajari satu doa yang bisa saya baca dalam sholat. Nah, diajari oleh Nabi doa minta ampun. Doa itu oleh Imam Bukhari dikasih judul doa sebelum salam, menunjukkan bahwa Imam Bukhari milih doa tambahan yang bebas ini letaknya ditaruh pada tahiyat akhir, supaya tahiyat akhirnya ini bisa lebih lama. Kalau tahiyat awal Nabi biasanya tahiyatnya pendek, tidak lama-lama. Maka tidak ditambah dengan doa-doa tersebut. Tapi seandainya ditambah nggak apa-apa berdasarkan hadis ini. Beliau mengatakan falyatakhayyar, silakan milih. Monggo. Doa bebas itu apakah ada yang harus ada riwayatnya dari Nabi atau bebas buatan kita? Nah, di sini memang ada perselisihan pendapat para ulama. Kalau menurut Imam Ahmad pilih doa yang warid. Doa yang warid itu doa yang ada sumbernya dari Quran atau yang ada sumbernya dari Nabi SAW. Tetapi pendapat yang lain mengatakan bebas doa apapun berdasarkan hadis ini, mengatakan falyatakhayyar, hendaklah dia milih. Dan di sini disebutkan masya'a, terserah dia. Terserah dia berarti jangan dibatasi yang warid saja. Nah, namanya terserah. Kalau dibatasi yang warid berarti nggak jadi terserah lagi. Nah, maka dari sisi ini pendapat yang kedua ini insya Allah lebih kuat. Boleh silahkan pakai doa apapun, yang penting pakai bahasa Arab, karena doanya di dalam sholat. Karena tidak ada satupun riwayat sahabat Nabi doa dalam sholat tanpa bahasa Arab, nggak ada riwayat. Padahal sahabat Nabi itu tidak semuanya Arab. Ada Salman Al-Farisi dari Persia, ada Suhaib Ar-Rumi dari Romawi. Romawi bukan bahasa Arab, bahasanya bahasa Romawi. Persia bukan bahasa Arab, bahasanya bahasa Persia. Tapi nggak ada satupun cerita bahwa sahabat Nabi sholat pakai bahasa Persia, bahasa Romawi, bahasa Jawa, nggak ada. Nah, maka di sini syaratnya harus bahasa Arab. Lah terus saya nggak bisa bahasa Arab gimana? Pelajari dulu. Tanya kepada ustadz yang ada di kampung itu, Ustadz, saya punya masalah, saya pengen doa, ini doanya kalimatnya begini, nih Arabnya gimana? Nah, nanti dituliskan Arab sama beliau, dipelajari, kalau udah hafal nanti dibaca dalam sholat. Nah, kalau nanti banyak masalah kan doanya jadi hafal banyak toh Pak, lama-lama lah bisa bahasa Arab nanti, karena hafalannya banyak. Atau kalau susah menghafalkan karena sudah tua, ya sudah, doanya dibatin aja. Jadi diem, batin dengan bahasa Jawa,
doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu nggak apa-apa, ya? Karena di batin itu berarti tidak membaca sehingga tidak menyebabkan rusaknya salat kita. Hadis berikutnya hadis 120. Wa an Abdurrahman bin Abi Laila qala laqiyani, berjumpa dengan saya Ka'b bin Ujrah. Ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu dia mengatakan, ala uhdika, maukah aku hadiahi laka kepada engkau hadiatan, suatu hadiah yang besar. Kata-kata tanwin ini menunjukkan bahwa hadiahnya besar. Kemudian dia memberi hadiah berupa ilmu, yaitu innan nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja alaina, pernah keluar kepada kami. Faqulna ya Rasulullah, maka kami mengatakan wahai Rasulullah, qad alimna, kami sudah tahu, kaifa nusallim alaik, bagaimana kami ucapkan salam kepada engkau. Fa kaifa nusalli alaik, maka bagaimana kita ucapkan salawat kepada engkau. Faqala, maka Nabi mengatakan, qulu, ucapkan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadis ini menunjukkan bahwa selawat yang paling utama di dalam sholat adalah selawat ini. Selawat ini disebut oleh para ulama selawat Ibrahimiyah. Kenapa disebut selawat Ibrahimiyah? Karena di sini ada kata-kata ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jadi kalau pengen selawat dengan selawat yang paling sahih, gampang, selawat Ibrahimiyah. Terus nggak usah selawat yang macam-macam itu. Ada selawat nariyah, ada selawat nopo-nopo melih, macam-macam itu kan buatan manusia itu. Sekarang ada selawat buatan Nabi, ada selawatan buatan manusia. Pilih mana? Pasti saja pilih selawatan buatan Nabi SAW. Nggak perlu selawatan-selawatan buatan manusia itu. Meskipun saya tidak melarang loh, tapi maksud saya adalah orang-orang yang memilih selawat buatan manusia, meninggalkan selawatan buatan Nabi, itu mikirnya kewalik. Sama dengan pilih perak daripada emas, atau pilih besi daripada emas. Lah, emas sama besi mahal mana? Jelas mahal emas. Nabi sama selain Nabi, lebih pintar mana? Lebih pintar Nabi, jelas. Nabi itu gurunya seluruh para ulama. Lah kok malah pilih buatan ulama, meninggalkan selawat buatan Nabi. Itu yang menyebabkan Imam Tabarani menulis kitab judulnya Ad-Du'a. Beliau mengatakan dalam muqaddimah kitab, saya menulis kitab ini karena saya melihat orang-orang banyak menghafalkan doa-doa buatan manusia, tapi mereka tinggalkan doa-doa buatan Nabi SAW. Doa selamat dihafalkan, tapi buatan manusia. Doa supaya rezekinya lancar dihafalkan, tapi buatan manusia, bukan buatan Nabi SAW. Loh, itu semuanya dari Nabi sudah ada sebenarnya. Supaya selamat gimana? Supaya rezeki lancar gimana? Ada semuanya dari Nabi. Nah, dari Nabi nggak pernah dipelajari, malah dari orang-orang yang dipelajari. Ini aneh. Ini meninggalkan emas, ngambil kerikil. Oh, bukan kerikil berharga, kerikil juga berharga, dijual juga ada harganya. Tapi kalau dibandingkan emas, ya orang yang nilai. Nah, ini yang menyebabkan apa? Imam Tabarani nulis kitab tersebut. Demikian juga di sini saya tekankan lagi, selawat paling sahih hadisnya dan paling utama adalah selawat Ibrahimiyah. Siapa yang pengen selawat sebanyak-banyaknya, silahkan selawat Ibrahimiyah. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa para sahabat, kalau mereka itu mendapatkan perintah dari Allah, maka mereka itu kalau tidak tahu cara pengamalannya, mereka bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, selawatlah kepada Nabi dan salamlah kepada Nabi. Ini surat Al-Ahzab ayat 56. Ini yang menyebabkan para sahabat tanya dalam hadis ini tadi, ya, bagaimana kami ucapkan salam kepada engkau? Bagaimana kami mengucapkan selawat kepada engkau? Karena mereka belum pernah mengetahui bagaimana ucapan selawat. Maka diajarkan oleh Nabi.
Nah, di sini perhatikan, Nabi mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, tidak ada Sayyidina Muhammad. Karena itu, meskipun kalau panjenengan membaca Sayyidina, sholatnya juga sah, tetapi lebih utama di dalam sholat selawat tidak ditambahi dengan kata-kata apa? Sayyidina. Di dalam sholat lagi. Kalau di luar sholat silahkan bebas. Lah kenapa? Kalau dalam sholat kok dikhususkan? Karena ini para sahabat ini bertanya untuk bicara masalah sholat. Dalam hadis yang lain disebutkan bagaimana cara kita berselawat di dalam sholat. Ada kata-kata di dalam sholat. Riwayat Imam Ibnu Khuzaimah. Jadi di sini Nabi konteksnya mengajarkan salawat yang dibaca dalam sholat. Apalagi dalam hadis yang lain Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah seperti kalian melihat saya sholat. Nah ternyata sholatnya Nabi beliau mengajarkan kayak begini, ya sudah nggak usah ditambah-tambahi. Seperti adzan, nggak usah ditambah-tambahi. Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah, nggak usah begitu. Kenapa? Dari Nabi itu Muhammad, udah titik, tanpa sayyidina. Kalau di luar sholat silahkan dalam pengajian misalnya menyebut Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagus, menghormati Nabi. Tapi khusus dalam adzan karena itu ibadah, jangan ditambah-tambahi. Khusus dalam sholat karena dari Nabi ketika beliau mengajarkan salawat dalam sholat tanpa Sayyidina, nggak usah ditambah-tambahi. Meskipun saya ulangi lagi, kalau ada yang nambah itu sholatnya tetap sah, tidak batal, tidak. Tetapi lebih bagusnya tidak usah ditambahi. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.